Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dari kelas C Ilmu Ekonomi 2019. Saya akan memenuhi tugas final dari Ekonomi Sumber Daya Manusia. Pertama, konsep dasar ekonomi sumber daya manusia adalah studi analisis sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, di mana ilmu dan teori ekonomi kemudian diterapkan dalam analisis pemanfaatan sumber daya manusia. Jadi secara umum konsep ekonomi sumber daya manusia merupakan semua individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan berkembangkan oleh kemampuannya. Kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia mampu bekerja untuk memberikan jasa atau bekerja dan seterusnya. Dalam hal ini, ekonomi sumber daya manusia tentunya mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu yang tertentu menghasilkan barang dan jasa. Uh, uh, Upaya peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui kebijakan pokok yang bersifat lintas ekonomi yang menjadi dasar dalam penentuan kebijaksanaan program yang bersifat sektoral. Selanjutnya poin-poinnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif dalam upaya pemerataan penyebaran melalui peningkatan kemampuan atau keterampilan disiplin kreatif dan inovatif. Poin kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai objek yang berwawasan lingkungan, yang dilakukan juga melalui poin ketiga, peningkatan kualitas hidup baik manusianya maupun kehidupannya. Keempat, pengembangan peran yang meliputi kelembagaan dan perangkat hukum yang mendukung upaya kualitas sumber daya manusia efisien dan efektif. Ketiga, permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Keempat, mungkin komponen permintaan agregat. Untuk bisa memahami agregat demand lebih dalam, mari kita gambarkan berbagai komponennya. Kita bisa menghitung agregat demand dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu pertama, konsumsi mampu mewakili tingkat pengeluaran rumah tangga untuk barang dan juga jasa. Hal penentu paling utama dan komponen salah satu ini adalah pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak dan pendapatan sekali digunakan. Tingginya pengeluaran sekali pakai yang mampu meningkatkan konsumsi juga bertabungan, tingginya tabungan dan juga konsumsi rumah tangga dari tambahan yang diterima tergantung dari kebiasaan rumah tangga tersebut. Nah, yang kedua, pengeluaran investasi adalah pengeluaran atau pembelian produk barang dan jasa yang dilakukan oleh bisnis. Pembelian ini umumnya digunakan untuk modal fisik. Keputusan investasi ini tergantung pada tingkat keuntungan yang diharapkan, juga biaya pendanaan. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Kondisi itu terjadi karena berbagai variabel ekonomi di dalamnya tidak mampu mempengaruhi keputusan pengeluaran. Selanjutnya, ekspor bersih. Nilai ekspor bersih adalah nilai ekspor yang sudah kurang dengan impor. Ekspor adalah permintaan dari pihak luar negeri untuk produk dalam negeri, sedangkan impor adalah permintaan domestik untuk produk dari luar negeri. Kelima, mungkin jumlah penduduk, struktur umur, produktivitas, tingkat upah, tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah, wanita yang mengurus rumah tangga, penduduk yang bersekolah, keadaan perekonomian. Karena mungkin diskriminasi ya. Ketika berbicara mengenai diskriminasi, itu merupakan sikap dan tindakan tidak adil yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada kelompok lainnya berdasarkan perbedaan karakteristik seperti suku, jenis kelamin, umur, status sosial, dan banyak lainnya. Mungkin jenis bentuk diskriminasi yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat itu rasisme dan seksisme. Penjelasannya mungkin yang pertama, rasisme dalam kasus besar bahasa Indonesia. Rasisme atau rasialisme merupakan paham bahwa ras diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ras lain di luar rasnya sendiri dipandang sebagai ras yang paling rendah. Seksisme merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Dalam hal ini kecerdasan dan kekuatan fisik laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Ketujuh, pada dasarnya
setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hal ini ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Ketenagakerjaan. 8. Perbedaan yang mungkin pertama itu perbedaan sektor ekonomi formal ataukah biasa disebut dengan usaha yang memiliki izin terdaftar di kantor pemerintah. Ciri-cirinya adanya izin mendirikan usaha dari pemerintah, adanya akta pendirian orlap, notaris, memiliki pembukuan atau laporan keuangan jelas, rutin melaporkan keuangan kantor pajak. Kedua, sektor ekonomi informal, usaha yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Ciri-cirinya mungkin tidak memiliki izin usaha, modal relatif kecil, peralatan yang digunakan sederhana, tidak terkena pungutan pajak. Contohnya saja ya warung makanan, pedagang kaki lima, asongan dan lain-lain. Hubungan antara ekonomi formal dan informal merupakan salah satu kajian penting dalam studi tentang ekonomi formal. Paling tidak, hubungan tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu pendekatan konflik dan pendekatan fungsional. Pada pendekatan konflik melihat bahwa kehadiran sektor informal diperlukan untuk mendukung perkembangan sektor formal. Kehadiran penjual makanan di sektor proyek pembangunan diperlakukan bagi pekerja-pekerja harian yang dibayar murah dan oleh perusahaan formal. Jika tidak ada penjual makanan tersebut, maka pekerja-pekerja harian harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk bisa mendapatkan makanan sejenis yang terdapat di tempat kerjanya. Dengan demikian, itulah yang kita lontarkan adalah sektor informal mengsubsidi sektor formal. Kata subsidi tersebut merupakan penghalus dari kata eksploitasi, sedangkan pendekatan fungsional melihat hubungan tersebut sebagai sesuatu yang saling menguntungkan antara sektor formal dan informal. Nah, 9 mungkin kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah antara lain menciptakan regulasi di bidang finansial, pendidikan, latihan, keterampilan, dan pengusaha teknologi tepat guna, dan yang tidak kalah penting adalah menciptakan pasar dan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sektor informal dan pembinaan balai latihan kerja, memberikan pelatihan, penyeluruhan, membuka kesempatan untuk magang, sistem bapak angkat dan lain-lain. Nah, menurut pandangan Simanjuntak dalam Supriyanto 1995, upaya pembinaan sektor informal dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama, mendorong sektor informal yang ada ke sektor formal. Kedua, meningkatkan kemampuan yang ada pada usaha sektor yang sama. Ketiga, mengadakan relokasi bagi kegiatan usaha sektor informal. Keempat, mengalihkan usaha yang sama sekali tidak mempunyai prospek baik di bidang usaha lain yang mempunyai prospek lebih baik. 10. Yang perlu disadari bahwa keberadaan sektor informal merupakan fenomena yang wajar yang tumbuh berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Masalahnya adalah bagaimana agar sektor informal ini dapat tumbuh berkembang secara harmonis di tengah-tengah kelompok masyarakat lainnya, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka diperlukan upaya pembinaan yang tepat. Dengan demikian, sektor informal akan dapat menjadi kelompok masyarakat pengusaha memiliki makna berarti pertumbuhan ekonomi bangsa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.